Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang teks argumentasi. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi bisa diartikan sebagai teks yang memuat pendapat yang disertai fakta pendukung sehingga memberikan kepercayaan terhadap pembaca. Itu tadi pengertian dari teks argumentasi. Yuk simak penjelasan berikutnya. Tujuan dari teks argumentasi meliputi 1. Menyampaikan pendapat ataupun pandangan penulis terhadap suatu masalah yang sedang diangkat. Yang kedua, menguatkan argumen penulis yang disusun secara struktural dengan informasi yang jelas. Yang ketiga, mengubah pandangan pembaca melalui tulisannya yang sudah disusun secara rinci. Yang keempat, mengubah pola pikir pembaca yang awalnya menolak menjadi sepakat karena adanya bukti yang disertai contoh yang kuat. Ciri-ciri dari teks argumentasi yaitu yang pertama, memuat pendapat yang jelas disertai fakta atau data pendukung. Yang kedua, menggunakan bahasa yang logis dan persuasif. Yang ketiga, membahas suatu masalah tertentu. Yang keempat, menggunakan kata penghubung sebab akibat seperti karena, sehingga, akibatnya, dan oleh sebab itu. Untuk struktur teks argumentasi terbagi dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, pendahuluan, yang berisi pengenalan topik atau masalah. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, yang memuat pendapat penulis beserta alasan, fakta, atau contoh pendukung. Yang ketiga, penutup, yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali. Teks argumentasi tersusun dari berbagai unsur. Salah satunya adalah kaidah kebahasaan. Berikut merupakan kaidah kebahasaan teks argumentasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, adverbia. Adverbia sering disebut sebagai kata keterangan. Dalam bahasa Indonesia, adverbia biasanya digunakan untuk menjelaskan jenis kata lainnya. Misalnya seperti verba dan juga adjektiva. Sehingga adverbia ini tujuannya adalah memberikan keterangan tambahan di dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut semakin tersusun dengan jelas. Adverbia memiliki beberapa macam atau jenis. Yang pertama, kata keterangan tempat. Kata yang memberikan informasi tentang lokasi, posisi, arah, atau tempat suatu peristiwa atau tindakan terjadi. Contohnya, aku melihat pedagang buah nangka di sana. Yang kedua, kata keterangan waktu. Kata atau frasa yang memberikan informasi tentang kapan, berapa lama, atau seberapa sering suatu peristiwa atau tindakan terjadi. Contohnya, saya akan pergi ke sekolah besok. Yang ketiga, kata keterangan alat. Jenis kata keterangan dalam kalimat yang menjelaskan alat atau perkakas yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya, ibu mengupas apel menggunakan pisau kecil. Yang keempat, kata keterangan sebab. Kata atau frasa yang menjelaskan alasan, penyebab, atau dasar terjadinya suatu peristiwa atau tindakan dalam kalimat. Contohnya, lutut adik terluka karena jatuh dari sepeda ontel. Selain adverbia, konjungsi juga menjadi salah satu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks argumentasi. Konjungsi pada teks argumentasi merupakan kata penghubung atau kata sambung yang ada di suatu kalimat. Konjungsi dibagi atas beberapa macam atau jenis. Yang pertama, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat merupakan kata hubung yang ada di dalam suatu kalimat yang menghubungkan satuan kata dengan kata, antar frasa, atau antar klausa. Contohnya, di
Dia tidak hanya pintar, melainkan juga rajin. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung atau konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Contohnya, ia tidak mau lagi bekerja di tempat ini, namun ia tetap harus mencari uang. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Konjungsi tersebut berguna untuk dapat mengawali suatu paragraf dan kemudian dapat dihubungkan dengan paragraf sebelumnya. Contohnya, dia memiliki banyak teman. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks argumentasi terdapat verba. Verba di dalam kaidah kebahasaan teks argumentasi merupakan kata yang menggambarkan tentang proses, menunjukkan perbuatan, atau suatu keadaan. Verba memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama verba asal. Verba asal merupakan verba yang dikategorikan ke dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya. Yang kedua, verba turunan. Verba turunan merupakan hasil proses morfologi sehingga bentuknya lebih kompleks atau memiliki lebih dari dua morfem. Yang ketiga, verba transitif. Verba transitif merupakan jenis verba yang membutuhkan nomina objek. Yang keempat, verba intransitif. Jenis verba ini tidak membutuhkan objek di dalamnya, dan verba ini membawa bentukan dasar afiks, ber, dan afiks berkan. Perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Ciri-ciri fakta yang pertama bersifat objektif. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, berisi data akurat. Yang keempat, bersumber dari narasumber terpercaya. Yang kelima, umumnya dapat menjawab pertanyaan 5W+1H. Ciri-ciri opini yang pertama bersifat subjektif. Yang kedua, tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara mutlak. Yang ketiga, sering mengandung kata-kata relatif seperti mungkin atau seharusnya. Yang keempat, berisi pendapat pribadi atau kelompok.